kemarin. Tabel, grafik, dan yang satu lagi adalah peta. Jadi ternyata ada beberapa data yang memang akan lebih bagus ditampilkan dalam bentuk peta seperti itu, tidak, atau mungkin biar lebih variatif gitu, enggak, tidak hanya tabel dan grafik saja. Nah, kemarin untuk tabel dan grafik sudah ya, tadi untuk penugasan juga sudah. Nah, sekarang kita akan demo terkait dengan peta. Nah, untuk peta sama, kita untuk masuk ke modulnya adalah klik tombol aplikasi di bagian kanan atas ini. Nah, kemudian kita cari modul namanya Maps gitu ya. Atau mungkin diketikkan saja, mungkin karena di bawah ya Maps ya, tidak susah scroll. Kita ketik saja Maps. Nah, di sini sudah langsung muncul modul Maps. Kita klik saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk di DAS sendiri, itu sudah ada default petanya seluruh dunia, cuman kita perlu menambahkan extra layer lagi biasanya. Kita menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu, kita menginstal peta namanya dari file GML, tapi nanti itu tidak kita pelajari. Jadi untuk menginstal peta ini masih bertahap ya, terutama di program Zoonosis ini itu belum seluruh peta di Indonesia ditambahkan, baru peta-peta yang memang kemarin ada contoh datanya saja seperti itu. Nah, di sini di training ini baru kami tambahkan peta dari provinsi DIY. Nah, makanya dari itu kemarin kami minta tolong untuk entry datanya yang DIY ya, yang puskesmas apa kemarin, Sewon, puskesmas Wonosari begitu. Kemudian ada puskesmas Mergangsan. Jadi puskesmas-puskesmas itu kan terletak di DIY, makanya peta yang terinstall baru DIY. Jadi kemarin Bapak Ibu kami minta untuk entry datanya di level DIY dulu seperti itu. Nah, untuk peta sendiri itu ada jenis-jenis peta, ada banyak sekali yang dapat diberikan oleh DHS2 ini. Ada peta tematik, event, dan sebagainya. Tapi yang akan sering kita pakai adalah peta tematik, event, facilities, dan boundaries. Nah, untuk boundaries sendiri ini yang paling dasar. Jadi dengan layer peta ini atau lapisan peta boundaries ini kita bisa melihat batas wilayah. Biasanya batas wilayahnya adalah kabupaten atau provinsi gitu ya. Nanti kalau seandainya ada peta lagi yang bisa kita install dalam level kecamatan juga bisa. Jadi atau bahkan desa juga bisa. Jadi kita bisa menambahkan bahkan sampai level desa garis batasnya, asal memang ada istilahnya peta yang bisa kita dapatkan gitu ya. Biasanya diterbitkan gitu resmi, kemudian kita olah dan kita tambahkan ke DHS2 untuk petanya. Nah, begitu. Di sini sebagai contoh kita yang boundaries dulu, yaitu peta garis batas wilayah ya, garis batas wilayah administratif gitu ya, desa, kabupaten gitu ya, provinsi. Di sini kita klik boundaries gitu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih. Kalau harusnya kalau sudah terinstall semua kita bisa milih ya, cuman di sini kebetulan baru DIY saja yang sudah terinstall. Di sini kita cari DIY kemarin. Ini DIY, kita klik ya, kita centang ya sampai muncul tanda centang ini ya. Nah, berarti sudah terpilih nih DIY. Sekarang di DIY ini kita garis batasnya mau lihat apa? Berarti kalau di bawahnya DIY adalah kabupaten gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat garis batas wilayahnya Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman. Kemarin ada 5 kalau tidak salah, 1 kota, 4 kabupaten begitu. Kemudian sama seperti yang di event report dan visualizer, levelnya apa? Oh, kita mau membandingkan, melihat garis batas kabupatennya begitu. Di sini kita klik kabupaten. Nah, kemudian kita klik add layer. Nah, di sini sudah muncul sekarang garis batas wilayah antar kabupaten kota di provinsi DIY gitu ya. Di sini ada Kota Yogyakarta, di sini ada Bantul, atau mungkin kalau ini tulisannya agak transparan gitu ya, tidak terlihat, bisa kita kasih label ya, kita edit lagi. Ini ada tombol pensil di sini. Kita edit lagi, kemudian kita klik style, kemudian kita klik labels. Nah, kalau sudah klik labels, kita update layer. Nah, dia akan muncul ini nama kabupaten kotanya. Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Nah, ini merupakan lapisan paling dasar ya
Jadi lapisan garis batas administratif atau kalau di Maps ini namanya boundaries. Nanti bisa kita tambahkan juga kalau yang versi live yang akan kita gunakan untuk pengambilan data di lapangan itu peta Bali yang di Karangasem gitu, Puskesmas Manggis sudah kita tambahkan garis desa wilayah kerjanya gitu. Kemudian ada desa Antiga Plus itu kita sudah tambahkan di versi yang live, bukan versi yang tadi kita sudah kita tambahkan gitu. Nah, ini contoh petanya yang ada di DIY untuk yang boundariesnya. Kemudian layer berikutnya kita tambahkan. Jadi di DAS2 itu bisa ditambahkan beberapa layer ya, tidak hanya satu saja. Tadi layer pertama baru garis batas wilayah gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus dalam melihat peta ini. Kita bisa mau menampilkan data di DIY dengan adanya layer boundaries ini kan kita bisa lihat fokus di DIY saja gitu ya, karena biasanya kalau di DS2 ini garis batas wilayah tidak terlihat jelas ya, antar batas dengan provinsi yang lain. Kemudian layer berikutnya, lapisan berikutnya, kita bisa tambahkan facility layer, tapi mungkin yang ini kita agak panjang karena harus menambahkan koordinat. Jadi kita bisa tahu letak fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit seperti itu ya. Nah, di sini kalau tidak salah kemarin belum ditambahkan. Kita sebagai contoh saja. Kita mau menambahkan koordinatnya dulu. Kalau Bapak Ibu mungkin familiar gitu ya, kalau membuka Google Maps gitu ya, atau membuka Gojek gitu atau Grab gitu kan, kalau kita misal memilih sebuah tempat atau lokasi gitu ya, misal Puskesmas Sewon, saat kita ketik di Google Maps atau di Gojek atau Grab tadi kan, dia akan langsung menuju ke salah satu poin lokasi gitu ya. Nah, itu kita harus menanamkan dulu koordinatnya di DAS2 ini. Caranya, kita masuk ke menu organisasi unit. Kemarin ada di modul maintenance ya. Maintenance. Tuh. Nah, di sini ada menu organisasi unit gitu ya. Kita cari puskesmas yang akan kita tambahkan koordinatnya. Kemarin di Provinsi DIY, saat Bapak Ibu melakukan entry data, ya di DIY itu kan ada 5 puskesmas ya, di Kabupaten Bantul 1, Gunung Kidul 1, Kulon Progo 1, Sleman 1, dan Kota Yogyakarta 1. Nah, kita untuk saat ini tambahkan satu dulu saja koordinatnya. Misal Puskesmas Mergangsan di Kota Jogja ya, kita klik nih ya. Kita klik Puskesmas Mergangsan. Kemarin Bapak Ibu sudah menambahkan itu ya, nama, kemudian short name-nya gitu, kemudian tanggal bukanya gitu ya. Nah, untuk menambahkan koordinatnya ada di bagian ini. Ada latitude dan longitude gitu ya. Nah, apa itu latitude dan longitude? Itu kita cara menambahkannya bagaimana? Kita buka dulu ini Google Maps ya, Bapak Ibu di browser Google Maps. Tapi ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan karena nanti saja. Ini hanya demo saja Google Maps gitu ya. Nah, ini kan biasanya kalau Bapak Ibu ingin mencari lokasi gitu ya, misal sedang berada di suatu daerah gitu ya, mungkin sedang berlibur gitu ke Jogja. Wah, pantai apa gitu, kita cari di Google Maps gitu ya. Nah, di sini sekarang kita cari puskesmas tadi. Tadi puskesmasnya Puskesmas Mergangsan ya, Puskesmas Mergangsan. Cari saja di sini. Puskesmas Mergangsan. Nah, di sini sudah ada, biasanya akan muncul suggestion, kita klik saja. Nah, sebentar. Oke, ke internetnya ya. Tunggu sebentar. Bentar, kita refresh. Nah, ini Puskesmas Mergangsan. Nah, Puskesmas Mergangsan di sini ya letaknya ya. Terus bagaimana cara melihat latitude longitude-nya? Kita klik saja ini Puskesmas Mergangsan ini, klik kanan. Kemudian dia sudah ada muncul ini. Nah, ini yang disebut dengan latitude dan longitude. Nih ya. Jadi sekali lagi saat kita sudah mencari puskesmas, sudah muncul pinpoint-nya bertanda merah ini. Oh, ternyata Puskesmas Mergangsan letaknya di sini. Kita klik kanan saja menggunakan mouse begitu. Kita klik kanan, kemudian akan muncul di bagian atas lokasi koordinatnya ini ya. Kita klik saja. Nah, dia akan
tercopy di clipboard gitu ya. Tadi sudah klik kanan, kita klik ini, dia akan tercopy di clipboard. Nah, sudah tercopy di clipboard, kita tinggal paste saja tadi di ini metadatanya. Kita paste. Nah, di sini ada dua. Sekali lagi, kalau latitude itu biasanya yang pendek untuk depannya ini ya, yang main 7,80 dan seterusnya. Nah, sedangkan yang seperti ini yang longitude. Ya, kita cut saja, kita paste di sini. Kita ini jangan lupa dihapus komanya. Nah, jadi ini latitude dan longitude-nya. Sekali lagi, di copy dari sini, yang di Google Maps gitu ya. Kita copy begitu, kemudian kita tinggal tempel saja atau paste gitu ya, letakkan di sini. Tadi kan kalau kita paste ada dua ya, sekali lagi untuk yang di belakang koma ini yang 110 dan seterusnya ini adalah longitude-nya. Ya, kita pindah ke bagian bawah sini. Gitu. Kalau sudah gitu ya, latitude dan longitude-nya kita save. Nah, kita save. Kita pindah lagi ke peta, kita masuk lagi ke peta. Peta ya. Nah, tadi kita sudah menambahkan yang boundaries ya, yang DIY kita tambahkan lagi. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan peta yang tadi, puskesmas tadi, fasilitas kesehatan menggunakan layer yang facilities. Kita klik saja. Kemudian kita, oh ya, mohon maaf, ini harus dimasukkan ke group set dulu. Sebentar. Puskesmas. Ya, kita tambahkan group set dulu. Ya, sudah. Puskesmas sudah. Nah, ini ya, kita pilih group set yang puskesmas. Puskesmas, tadi di DIY ya, puskesmasnya. Ya, kemudian levelnya puskesmas. Nah, ini baru ada satu tadi ya, kita baru menambahkan puskesmas Megangsan saja. Nah, ini. Oh, karena tadi ya, kalau tidak ada boundariesnya gitu, kita susah ya membedakan provinsi DIY ternyata ya. Dia bercampur dengan provinsi yang lain untuk tampilan petanya. Makanya kita butuh tadi, yang boundaries layer tadi. Nah, kita bikin lagi DIY. Nah, seperti ini. Jadi, tadi harusnya kalau kita menambahkan kelima peta tadi pada Puskesmas Wates, Puskesmas Sewon, begitu ya, kemudian Puskesmas Melati kalau tidak salah. Nah, nanti di sini akan ada 5 titik juga puskesmasnya di mana letaknya. Tapi karena tadi kita baru demonya yang Puskesmas Mergangsan, makanya hanya Puskesmas Mergangsan saja yang muncul lokasi petanya, seperti itu. Nah, tadi sudah ya lapisan yang garis batas administrasi, yang boundaries berdasarkan kabupaten. Puskesmas juga sudah menggunakan layer facilities, sekarang kita gunakan yang tematik ya. Jadi kita tematik ini biasanya digunakan untuk melihat distribusi kasusnya. Nanti misal warna paling pekat itu menunjukkan kasus yang paling banyak. Kemudian warna paling pudar itu berarti menunjukkan kasus yang paling sedikit. Biasanya seperti itu. Nah, di peta ini juga biasanya untuk menunjukkan cakupan begitu ya. Biasanya kalau seperti program imunisasi gitu, nanti yang warnanya hijau itu berarti yang imunisasinya, cakupan imunisasinya paling bagus. Nanti yang warnanya merah berarti yang cakupan imunisasinya yang paling rendah. Seperti itu. Jadi tadi ya, selain pivot table, selain grafik ternyata dengan peta pun, dengan visualisasi peta kita sekali lihat jadi sudah tahu langsung, oh daerah mana sih yang ternyata program imunisasinya paling rendah. Mana yang cakupannya paling tinggi. Seperti itu, hanya dengan sekali lihat saja visualisasi petanya. Nah, di sini kita gunakan thematic layer. Nah, di sini
kita itemnya pilih apa? Nah, kemarin kita masih membuat data elemen ya. Data elemen apa kemarin? Jenis HPR, jenis kelamin, apakah sudah disuntik SAR, seperti itu ya. Nah, berarti kita pilih yang data elemen. Cuman karena datanya adalah data individu, berarti kita pakai yang event data items. Kemarin kita membuat event ya, event program, berarti kita menggunakan data dari event data items. Kita klik, programnya apa? Nah, kemarin ada banyak sekali, kita pilih salah satu tentang milik Bu Hesti. Nah, kemudian data itemnya apa? Oh, di sini yang tersedia hanya yang SAR saja. Ternyata menggunakan data milik Bu Hesti ini, data yang bisa ditampilkan dalam peta hanya yang SAR saja. Berarti untuk yang jenis kelamin, jenis HPR itu tidak bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Hanya yang sudah diberikan SAR saja, seperti itu. Kita klik, sudah terpilih periodenya. Kemarin kita memilih mengentrikan data tahun 2021, gitu ya. Org unitnya DIY, sekali lagi DIY. Kemudian levelnya adalah kabupaten. Karena kita ingin melihat membandingkan antar kabupaten. Gitu. Kemudian kita klik add layer. Nah, di sini sudah muncul warna-warnanya gitu ya. Wah, ini warnanya apa ya maksudnya ya? Di sini kita bisa lihat di sini. Di legenda namanya, di bagian legenda sebelah sini. Kita bisa tahu ternyata di Gunung Kidul ini ada 3 kasus ya. Nah, di sini ada 3 kasus yang sudah diberikan SAR seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang Kabupaten Kulon Progo dan Bantul ternyata di sini di angka 0,6 dan 1,2 yang sudah diberikan SAR-nya seperti itu. Sedangkan yang paling rendah ada di Sleman yang berwarna krem, paling krem seperti itu. Nah, untuk warnanya bisa kita edit juga ya. Nah, di sini. Untuk kelasnya bisa kita bagi juga apakah hanya 3 saja, nanti yang warnanya kuning hijau itu yang paling ini ding ya, SAR ya. Ya berarti kalau yang warnanya hijau gitu berarti setiap ada kasus langsung diberikan SAR, berarti bagus seperti itu. Atau mungkin kelasnya ada 6 gitu juga boleh. Atau mungkin hanya 5 saja default. Untuk warnanya memang kalau untuk warnanya ini kita bisa set sendiri, tapi nanti harus ada settingannya menggunakan legend set. Jadi kita bisa mengeset warna merah itu yang seperti apa, warna hijau. Kalau yang otomatis yang sudah di sistem, ya pilihan warnanya hanya ini saja. Biasanya warna coklat ini yang paling sering digunakan. Seperti itu. Nah, ini kan ketutupan ya puskesmasnya ya. Jadi pudar ini puskesmasnya di level paling di lapisannya paling bawah begitu. Nah, itu bisa kita pindahkan layernya supaya yang puskesmas tetap kelihatan ya. Tadi puskesmas paling bawah. Oh ya, ini puskesmas paling bawah. Kita tarik ke atas. Nah, kita drag and drop di bagian menu sebelah kiri. Nah, nanti puskesmasnya sudah muncul kembali. Tidak tertutup lagi sama yang ini, thematic layernya. Seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan peta. Mungkin untuk demo yang sekilas ini silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Untuk peta yang sudah kita buat gitu ya, contohnya ini ya. Nah, di sini peta kasus gitu ya. Ada peta yang berdasarkan distribusi kasusnya dan berdasarkan lokasi gigitannya gitu. Misal kita melihat data tahun 2020. Nah, begini ya. Di Bali ini ternyata sudah ada 5 kasus ya. Nih. Nih, sudah ada 5 kasus yang terdiri baru dummy tabel ya. Dia data dummy kemarin saat kita rapat mingguan begitu, ini dummy tabel. Jadi ternyata di Provinsi Bali ada 5 kasus gitu ya ceritanya di dummy. Kemudian bisa kita lihat juga letak di mana lokasi gigitannya, itu juga bisa kita ketahui. Kita perbesar dulu. Nah,
kenapa menunya tidak mau di... Nah. Atau kita lihatnya level ini saja, yang di puskesmas. Nah, ini ya, di level puskesmas. Jadi di sini ada dua jenis dashboard. Dashboard yang hanya bisa dilihat oleh pusat dan dinkes, dan dashboard yang hanya bisa dilihat oleh level puskesmas. Nah, ini kalau di level puskesmas dia tahu di mana letak gigitannya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai contoh di Desa Ulakan itu ada 2 kasus gigitan gitu ya, di mana di mana mereka digigit gitu. Kemarin ada di formnya yang lengkap, yang asli. Itu di sini kita bisa tahu, ya. Nah, misal saat kita klik ini, oh ini yang namanya Budi, nah, dia digigit di sini. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak sekali. Mungkin yang di Desa Antiga Kelot juga ada gitu ya. Ini hanya data dummy saja gitu. Nah, kemudian ada juga di Padang Bayi ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk level puskesmas dia bisa tahu di mana sih lokasi gigitannya. Harusnya memang kalau nanti dilakukan investigasi gitu ya, memang dicatatkan dia digigitnya di mana sih, seperti. Kemudian kita masukkan koordinatnya di saat kita memasukkan data gitu di form kemarin, di melakukan capture event gitu ya, atas nama siapa ini ya, yang PAR ini itu kita masukkan lokasi ini, lokasi kejadian gigitannya ini. Kemudian kita bisa tahu di mana dia digigit dan sebagainya. Kan kita bisa membuat pemetaan. Ternyata wilayah gigitan paling banyak nanti di mana? Mungkin di dekat hutan atau mungkin di lapangan seperti itu. Kita bisa tahu persebaran kasus gigitannya. Nah, itu contoh peta yang akan kita pakai nanti di DIS2 yang asli ya. Yang akan kita gunakan untuk pengambilan data. Nah, seperti ini. Nanti kalau loginnya sebagai kabupaten juga bisa membandingkan antar puskesmas juga. Ini kebetulan saya loginnya sebagai level Indonesia, makanya saya bisa lihat yang provinsi Bali. Nanti kalau seandainya saya login sebagai dinkes gitu ya, misal saya login di Kabupaten Karangasem begitu, nah nanti data yang saya lihat cuma di Kabupaten Karangasem saja, jadi tidak bisa melihat data kabupaten yang lain. Khusus kabupaten di mana dia login gitu. Sebagai contoh, misal saya login gitu ya sebagai akun Dinkes Kabupaten Karangasem gitu. Sebentar, dia sedang loading. Nah, di sini kalau saya login sebagai Dinkes Kabupaten Karangasem, saya hanya bisa melihat data level Dinkes atau level pusat. Nah, di sini saya hanya bisa lihat data peta yang ada di Kabupaten Karangasem. Saya tidak bisa melihat yang ada di kabupaten lain. Misal 2020 ya. Nah, kalau kita loginnya sebagai Dinkes, kita jadi tahu puskesmas ini itu berapa datanya di Puskesmas Manggis ya. Kebetulan baru Puskesmas Manggis kemarin yang datanya kita masukkan di Kabupaten Karangasem gitu ya, Puskesmas Manggis 1. Nah, di sini ternyata ada 5 kasus gigitan gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu data yang sudah masuk itu berapa, bisa kita gunakan untuk tadi mungkin evaluasi gitu ya, rapat bulanan dan sebagainya. Gitu. Itu mungkin terkait peta Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Nanti di share videonya juga ya, Mas? Iya Pak Wayan, pasti. Kayak sebelum-sebelumnya kan juga di-share nggih videonya nggih, atau videonya tidak bisa terlihat yang kemarin tidak bisa diakses? Sudah bisa. Video-video yang sudah dibagikan. Bisa diakses. Oh ya, baik Pak Wayan. Jadi seperti itu.
Mungkin dari tim HIS, Mbak Tita, Mbak Vivi, ada yang mau ditambahkan dulu? Mungkin ada yang kurang. Masih ada waktu 4 menit ya, kalau tidak salah, sebelum masuk ke topik dashboard. Dari saya nggak ada, Mas Rio. Mungkin dari Bapak Ibu. Silakan. Mungkin di grup chat ini ya, saya cek dulu di grup chat. Tidak ada sepertinya ya. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah cukup jelas untuk materi MAPS ini? Kalau jelas mungkin jauh dari jelas, Mak, karena cepat dan memang kita tidak praktek. Mungkin nanti kita belajar videonya lagi kayak kemarin ya. Kayak kemarin jadi kan masih... kita iya, Mas. Iya, Pak, gimana, Pak? Nanti kita lihat videonya lagi karena memang gininya Mas Rio cepat sekali gini. Ya, pindah apalagi pindah dari layar satu ke layar yang lain. Ya. Oh ya, iya, memang betul. kita perlu mungkin dengan videonya nanti kita pelan-pelan bisa mencatat langkah-langkahnya, kemudian coba kita belajar. Oh, baik. Atau mungkin kita ulangi sekali lagi. Atau mungkin juga nanti mungkin grup WhatsApp-nya bisa dibuka beberapa hari lagi. Jadi Bapak Ibu setelah menonton video rekaman hari ini masih bisa mencoba dan bertanya begitu. Kalau masih ada waktu boleh diulang saja nggak Mas Rio? Boleh monggo. Oh ya, baik. Mungkin ya saya ulang sekali lagi ya. Jadi mungkin untuk pembukaan dulu. Jadi kemarin kita sudah membuat visualisasi data ya. Data yang sudah masuk pasti akan kita olah, kita analisa supaya kita tahu datanya itu seperti apa di lapangan, seperti itu. Mungkin bisa kita gunakan untuk rapat bulanan, untuk evaluasi kegiatan gitu. Nah, kemarin kita sudah membuat tabel, kita sudah membuat grafik. Nah, kemudian visualisasi berikutnya adalah peta. Nah, gitu ya. Kalau peta pasti kita ya bisa lebih atraktif lagi ya peta yang ditampilkan. Itu misalnya kita bisa lihat tadi yang ternyata yang kasusnya paling banyak nanti di daerah mana gitu ya. Kemudian kasus gigitan seperti itu. Nah, di peta ini itu kita bisa menambahkan berbagai macam layar. Kalau kita klik di sini, kita masuk ke modul peta begitu, kita ketik saja maps gitu. Maps, nanti kita masuk ke peta ini, akan masuk ke modul peta seperti ini. Nah, layer yang biasanya pertama kali ditambahkan, layer dasarnya yaitu disebut dengan boundaries layer. Ini layar paling dasar yang biasanya kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi boundaries layer ini adalah layer garis batas wilayah administratif gitu ya. Bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kecamatan, bahkan bisa desa begitu. Nah, biasanya yang paling sering dipakai itu adalah provinsi, kabupaten gitu ya, atau mungkin desa. Jadi semisal saya login sebagai akun provinsi gitu ya. Berarti kan saya ingin melihat kasus itu berdasarkan kabupaten. Tiap kabupaten di provinsi saya begitu. Nah, menggunakan boundaries ini kita bisa tahu nanti garis-garis batas wilayah kabupaten kotanya supaya kita lebih fokus. Nah, misal sekarang saya login sebagai akun provinsi DIY. Saya sebagai Dinkes Provinsi DIY begitu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin melihat data di kabupaten-kabupaten kota yang ada di bawah wilayah provinsi DIY. Nah, kita tambahkan menggunakan layer boundaries ini. Kita klik gitu ya. Kemudian levelnya kita pilih yang DIY pasti. Karena saya login sebagai DIY, saya ingin melihat kabupaten kota di bawah DIY. Saya cari kemarin yang DIY mana. Nah ini ya DIY, kita klik, kita centang. Nah sampai muncul tanda centang ini gitu ya. Kemudian kita pilih level. Nah masih ingat kayak kemarin ya, kayak yang tabel sama yang grafik ya. Levelnya kita pilih kabupaten. Jadi
saya ingin melihat kabupaten di bawah provinsi DIY, ya berarti untuk levelnya ininya, organisasi unitnya saya pilih DIY, kemudian levelnya adalah kabupaten, gitu. Kemudian kita klik add layer. Nah, muncul nanti garis batas wilayahnya antara Kabupaten Wates, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, gitu ya, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Wonosari, seperti itu. Kalau tidak muncul petanya tidak apa-apa, masih bisa diedit lagi di sini. Maaf, ini kita tutup. Nah, di sini ada tombol pensil di sini. Kita klik. Nah, mungkin tadi salah ya, provinsinya gitu yang kita tambahkan salah gitu. Tidak apa-apa. Kita centang lagi. Pastikan di sini yang dicentang adalah provinsi yang ingin kita lihat, provinsi DIY. Kemudian kita ingin melihatnya membandingkan kabupaten-kabupaten kota di bawahnya. Berarti levelnya adalah kabupaten kota. Gitu ya. Saya klik, terpilih provinsi DIY, kabupaten di bawahnya. Kemudian kita menambahkan label juga bisa di menu style ini. Misal tadi labelnya tidak terlihat ya, tulisan Wonosari, Bantul gitu. Bisa kita klik di sini. Kemudian kita klik update layer. Nah, akan muncul juga namanya di sini, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul gitu ya, Gunung Kidul dan Yogyakarta. Nah, batasnya sudah terlihat nih. Sekarang kita memunculkan datanya. Batas wilayahnya sudah kita buat, sekarang kita munculkan datanya. Oh, sebelumnya kita puskesmas dulu berarti Tias. Mohon maaf lupa. Puskesmas dulu. Kita pengen lihat lokasi-lokasi puskesmas yang ada di masing-masing kabupaten kota ini. Kita tambahkan. Layer berikutnya adalah facility layer ya. Nah, jadi tadi boundaries layer, kemudian facilities layer. Layer yang ini, yang facilities ini fungsinya untuk menunjukkan letak-letak fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit, klinik mungkin juga bisa seperti itu. Tapi kemarin kita menggunakan levelnya yang puskesmas ya, level entry datanya kemarin. Kita memasukkan data kemarin pada level puskesmas. Nah, kita pengen lihat nih, nanti puskesmasnya letaknya di mana saja untuk persebaran puskesmasnya. Kebetulan tadi yang kita tambahkan koordinatnya baru puskesmas Mergangsan ya, jadi memang tidak otomatis ada puskesmas, misal puskesmas Sewon saat kita klik akan muncul tidak. Jadi kita tambahkan dulu koordinatnya menggunakan prosedur tadi. Kita masuk ke metadata, kita tambahkan menggunakan Google Maps gitu ya, kita tambahkan ini longitude dan latitude-nya. Jadi kita tambahkan dulu data lokasi koordinatnya. Kebetulan tadi hanya satu, puskesmas Mergangsan. Kita klik saja di sini, facility layer. Kemudian dia grup setnya puskesmas ya. Sekali lagi kita pilih yang puskesmas. Karena puskesmas Mergangsan, Sewon itu tergolong ke dalam grup organisasi puskesmas. Kemudian organisasi unitnya kita pilih lagi DIY. Nah, DIY ya. DIY, sekali lagi DIY karena tadi ingin menjadi DIY. Kemudian levelnya, kalau tadi untuk garis batas administrasi kabupaten, kalau untuk level Vaskes berarti adalah puskesmas. Kita klik puskesmas. Nah, kemudian bisa ditambahkan juga labelnya supaya terlihat ini puskesmas apa ya, gitu. Kalau sudah, kita klik add layer. Nah, di sini ya baru muncul satu, memang baru muncul puskesmas Mergangsan. Tapi kalau nanti sudah ditambahkan datanya lagi dari peta yang lain ya, nanti akan muncul puskesmas Wates, Sewon seperti itu. Nih kalau kita zoom out ini ya. Oh, nah terlalu jauh. Nah, ini ya. Nah, kita jadi tahu puskesmas Mergangsan itu beneran letaknya di sini di kota Yogyakarta. Nah, ini layer berikutnya yang facility. Oke, sudah. Jadi 2 layer ya. Layer yang boundaries dan layer yang fasilitas kesehatan. Kemudian layer ketiga itu terkait datanya. Nah, ini yang penting ini, datanya mau kita tampilkan. Kita klik lagi, ini kolom add layer sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih yang thematic gitu ya. Tadi sudah boundaries sudah, facility sudah, kita tambahkan yang thematic. Nah, item type-nya kemarin kita menambahkan data elemen tuh ya, ada jenis kelamin, HPR, jenis HPR, jenis kelamin gitu ya. Apakah sudah diberikan SAR seperti itu. Kemarin kita memasukkannya dalam program event. Nah, kita pilih yang event data items ini ya. Sekali lagi kita kemarin menambahkannya kan menggunakan event program ya. Berarti datanya ada di event data items ini. Kita klik bukan indikator, bukan data elemen begitu ya. Tapi event data items. Kemudian programnya apa? Nah, kemarin ada banyak sekali. Kita pilih salah satu. Misal
miliknya Bu Hesti. Saya pilih milik Bu Hesti. Data yang ada di milik Bu Hesti, programnya Bu Hesti. Kemudian saat kita klik datanya, programnya sudah, kita klik datanya. Nah, ternyata yang baru bisa dianalisa yang SAR saja, yang sudah diberikan SAR seperti itu. Kita klik juga untuk aggregation type-nya, kita biarkan default saja by data element. Untuk periodenya, sekali lagi untuk 3 building blocks itu ya, what, where, when gitu ya. What datanya sudah, periodenya kapan? Datanya kita masukkan di tahun ini kemarin, 2021. Tahun 2021. Kemudian level lokasinya, where-nya di mana? Sekali lagi di provinsi DIY. Ya, provinsi DIY. Nah, provinsi DIY sudah terpilih. Nah, sekarang kita pengen lihat membandingkannya antara apa? Antara kabupaten kota, karena biar cocok dengan ini. Boundaries-nya kan juga antara kabupaten kota. Jadi itulah yang kita pilih yang kabupaten, bukan yang provinsi. Kemudian bisa ditambahkan filter juga, tidak perlu. Style ini ya. Nah, kelasnya ada berapa? Ada mau dibikin 5 kategori, atau hanya 3 juga bisa, hanya 3 warna nanti. Mungkin 3 warna, coba ya kita coba yang 3 warna. Kemudian kita klik add layer. Nah, di sini sudah muncul. Gitu ya. Ternyata yang di Kabupaten Gunung Kidul berwarna coklat gitu ya. Berarti di sini sudah diberikan SAR ya. Ada satu yang sudah diberikan SAR di daerah sini. Gitu. Kemudian tulisannya tertutup ya ini ya, puskesmasnya tertutup juga ya. Kabupaten juga tertutup gitu ya. Layernya di bawahnya ketutupan sama layer yang ini yang warna. Bisa kita tarik dari sebelah kiri sini supaya lebih terlihat. Nah, puskesmasnya mulai terlihat ya tadi ketutupan ya. Yang boundaries juga bisa. Nah, jadi sudah muncul label-labelnya. Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Seperti itu. Nah, mungkin itu perkenalan sangat cepat ya terkait dengan peta. Memang sekali lagi kalau untuk belajar yang visualisasi ini memang membutuhkan waktu yang lebih dan juga hands on gitu ya supaya benar-benar lebih mantap. Tidak apa-apa karena ini hanya preview cepat. Jadi yang penting tahu dulu saja modul peta ini buat apa sih. Kalau di dashboard yang kita buat ada peta ini sepertinya cara bikinnya bagaimana sih? Nah, itu sudah kita diskusikan secara singkat di kegiatan ini seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Mbak Tita atau Mbak Vivi mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, bagaimana? Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan ini terkait